duduk secara berat. Berdoa mulai. Baik, sebelumnya presensi terlebih dahulu. Tanggal berapa hari ini? 26. Alvin? Alvita? Ana? Andika? Anja? Adit? Anissa? Aprilinda? Arfianda? Wi? Eko? Fajar? Pati? Panardita? Fikri? Esti? Indira? Johan? Rehan? Septiana? Eni? Ahmad Fajar? Berarti hari ini nindil ya? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya guru punya ice breaking untuk meningkatkan imajinasi kalian, konsentrasi ya, untuk meningkatkan konsentrasi kalian. Jadi nanti nama ice breakingnya itu Bu Guru Berkata. Nanti kalau misalnya Bu Guru berkata ya, contohnya seperti ini. Bu Guru berkata, angkat tangan kanan kalian. Bu Guru berkata, turunkan tangan kanan kalian. Angkat tangan kiri kalian. Nah, kalau misalnya Bu Guru tidak ada kata Bu Guru berkata, maka kalian jangan lakukan. Seperti itu ya, paham? Bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Bu Guru berkata, silakan berdiri. Bu Guru berkata, angkat tangan kanan kalian. Ada yang salah? Silakan duduk. Kurang konsentrasi ya. Bu Guru berkata, angkat tangan kiri kalian. Bu Guru berkata, turunkan kedua tangan kalian. Silakan duduk. Bu Guru berkata, silakan duduk. Nah, berarti konsentrasi kalian sudah mulai ini ya, terkumpul ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Karena kalian sudah lebih berkonsentrasi, lebih fokus untuk belajar. Nah, kita mulai ya pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan belajar menulis teks anekdot. Menulis teks anekdot ya. Nah, itu kalian bisa lihat di PowerPoint. Nah, jadi kan kemarin kita sudah ini ya, belajar mengenai menganalisis unsur kebahasaan dan juga struktur dari teks anekdot. Nah, maka hari ini kita lanjutkan, yaitu menulis teks anekdot berdasarkan struktur dan juga unsur kebahasaannya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik
dapat menulis teks anekdot berdasarkan gambar karikatur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, jadi untuk bentuk teks anekdot kan banyak ya kemarin. Ada stand up, komedi, terus ada teksnya, ada gambar karikatur. Nah, pada hari ini nanti kalian akan belajar menulis teks anekdot berdasarkan gambar karikatur yang akan dibagikan. Baik, untuk mengingatkan pemahaman kalian mengenai materi sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Ya. Angkat tangan mungkin. Siapa? Oke, Mbak, siapa ini namanya? Mbak Ana, ayo Mbak Ana, apa itu teks anekdot Mbak Ana? Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Ya, betul sekali. Jadi anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Kemudian, mengapa orang itu menulis anekdot? Mengapa orang itu menulis anekdot? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa? Tujuan orang ya, tujuan orang menulis anekdot. Ya, Mbak Anissa, silakan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kritik secara halus dan tidak menyinggung. Tidak menyampaikan kritik secara halus dan tidak menyinggung. Itu adalah tujuannya. Kemudian guru mau tanya, adakah dari kalian yang pernah mengkritik, menyampaikan kritik? Mbak Anjar, pernah? Pernah. Mengkritik siapa itu? Saya pernah mengkritik teman saya yang suka datang terlambat ke sekolah. Iya, pernah mengkritik temannya yang suka datang ke sekolah. Siapa yang suka telat datang ke sekolah? Septi. Oh, suka mengkritik seperti itu. Terus cara menyampaikan kritiknya bagaimana? Secara langsung atau bagaimana? Secara langsung. Nah, berarti kalau secara langsung menyampaikan kritik itu teman kamu tersinggung tidak? Tersinggung karena langsung ya. Coba kalau kamu menyampaikan kritik itu melalui anekdot, pasti teman kamu nggak tersinggung karena cuma isi sindiran saja. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini tadi tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya Bu Guru punya contoh anekdot. Nah, ini contohnya. Ini adalah gambar karikatur. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Silahkan diamati terlebih dahulu ya gambarnya. Silahkan diamati, kemudian nanti Bu Guru akan bertanya terkait gambar itu. Sudah ya? Baik, kira-kira setelah mengamati gambar tersebut, gambar karikatur tersebut, isinya apa? Ada yang tahu? Oke, Mas Alvin, silakan. Berisi seorang pelatih yang terkenal bola sekolah. Berisi seorang pelajar yang ketahuan bola sekolah ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena nah di sini ada ya, di sini terlihat ada anak sekolah ini dibuktikan dengan bawa tas, bawa topi sekolah dan juga seragam sekolah ya. Dia ketahuan bola sekolah. Ya, bola sekolah. Bola sekolah itu baik atau tidak sih? Baik. Ya. Nah, jadi kalian jangan suka bolos. Bolos. Nah, itu tadi isinya seperti itu ya. Selanjutnya, kira-kira dari gambar tersebut siapa pihak yang dikritik? DPR. Yang mana kecil? Yang mana? DPR itu yang pakai seragam. Yang pakai seragam ada dua versi ya. Iya, ada dua. Yang DPR. Kenapa kok DPR? Karena di situ ada kata apa? DPR. Kan ada pertanyaan dari orang yang dewasa itu, kecil-kecil sudah berani bolos, mau jadi apa kamu gede nanti? Jawabannya DPR. Nah, itu kan sindiran ya. Jadi anggota DPR Om, anggota
anggota DPR kok suka bolos sih, kan seperti itu. Nah, jadi itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa anggota DPR itu suka ketika ikut rapat mungkin tidak hadir seperti itu ya. Ya, jadi itu contohnya. Ini juga ada ya tadi. Ini yang contohnya yang berupa teks. Kalau teksnya itu bentuknya seperti ini. Terus struktur teks anekdot yang kemarin, ada yang masih ingat? Struktur teks anekdot itu ada berapa? Ada 5. Apa saja? Ada yang masih ingat? Ya? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan body. Iya, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan juga modal. Itu strukturnya. Mas Juan masih ingat ya? Kemudian setelah itu ada struktur Pak. Unsur kebahasaan. Nah, ada yang masih ingat kah unsur kebahasaan teks anekdot? Menggunakan peristiwa masa lampau, ungkapan fiksi, kalimat ironis, kata konvensi, kata perkenalan, kata cerita. Ya, jadi unsur kebahasaannya itu ada menggunakan peristiwa masa lampau karena sudah terjadi ya, terus juga menggunakan kalimat retorik, kalimat yang tidak memerlukan jawaban, terus ada juga konjungsi, ada juga kata kerja material dan juga kata kerja aksi seperti itu. Berarti kalian sudah ingat ya materi yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya setelah kalian belajar struktur dan juga unsur kebahasaan, selanjutnya kalian akan belajar untuk menulis teks anekdot. Nah, coba perhatikan. Di sini ada langkah-langkahnya. Nah, jadi dalam menulis teks anekdot itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang referensinya tadi bisa dicari di internet boleh, di surat kabar boleh, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Mbak Anissa? Menentukan pesan yang akan disampaikan atau sindiran yang akan disampaikan. Iya, menyampaikan kesan ataupun sindiran. Karena anekdot itu memang berisi sindiran, intinya seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya coba Mas Arfianda. Menentukan unsur lucu atau konyol. Nah, ini juga penting ini, menentukan unsur yang lucu ataupun menjengkelkan dari teks anekdot tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, Mas Fikri, Menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. ya, menentukan alur cerita. Jadi alurnya bagaimana itu juga harus dipikirkan. Untuk langkah yang terakhir, ada yang tahu? Mungkin Mas Raihan. Mengembangkan dan merevisi teks anekdot. Nah, jadi sebelum kita menyusun teks anekdot secara utuh, kita itu harus merancang atau mendesain kerangkanya terlebih dahulu. Itu tujuannya apa? Untuk mempermudah kalian dalam menyusun teks anekdot secara utuh. Nah, untuk topik-topik sendiri, topik-topik dalam teks anekdot yang digunakan untuk menyusun teks anekdot itu juga beraneka ragam. Bisa pendidikan, bisa politik, bisa sosial, seperti itu. Jadi bermacam-macam ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya nanti kita juga akan belajar ya, nanti ada tugasnya itu berupa proyek ya, tugas proyek. Nanti guru akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan sebuah soal. Nah, di situ soalnya berisi gambar karikatur ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan seperti ini ya gambarnya. Gambar karikatur. Nah, di sini ada gambar, ada soalnya. Nah,
Kemudian setelah diamati kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian mengenai isi dari gambar ini. Kemudian kalian merancang atau mendesain kerangka dari teks anekdot berdasarkan gambar karikatur yang kalian terima secara berkelompok. Kemudian setelah rancangannya selesai, kalian selanjutnya menuliskan teks anekdot secara utuh berdasarkan rancangan yang kalian buat tadi dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaan dari teks anekdot. Nah, jadi ada pertanyaan sebelumnya tentang LKPD ini? Tidak, cukup jelas ya. Jadi nanti membuat kerangkanya itu berkelompok. Kemudian untuk menuliskan yang utuh, teks anekdot yang utuh, mengembangkan kerangka itu adalah individu. Jadi nanti hasil akhirnya tetap individu seperti itu. Karena hari ini nihil masuk semua ya. Silakan kalian berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi biar gampang. Ini 1, 2, 3 ini kelompok 1. 1, 2, 3 kelompok 2. Dan 1, 2, 3 berarti Mbak gabung sini ya Mbak ya. Kelompok 3. 1, 2, 3 kelompok 4. 1, 2, 3 kelompok 5. Ini 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7. Pas ya berarti ya. Silahkan bergabung ke anggota kelompoknya masing-masing. Yo, bisa disesuaikan. Ini mejanya, kursinya bisa diputar berarti ya. Ya. Kamu jangan kelompoknya. Doang mah. Di sini aja. Iya di kelompok. Jangan di kiri aja. Bagi LKPD kelompok 1. Untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 ya. Kelompok 6, kelompok 7. Ini baik kan semua anggota kelompok sudah mendapatkan soalnya ya. Kita sudah dapat semua. Sudah. Baik, kalau sudah selanjutnya akan dibagikan. Apa sih kayak aku gitu. Boleh. Ini adalah lembar jawabnya. Dan ini yang terakhir. Baik, untuk lembar jawab, apakah sudah mendapatkan semuanya? Sudah. Untuk lembar jawab 1 orang dapat 1 ya, karena ini nanti ujungnya individu. Sudah dapat semua ya? Baik, kalau sudah dapat, karena ini tugas proyek, kita tentukan dulu waktu untuk penyelesaiannya. 15 menit. Untuk membuat kerangka berapa menit? 15 menit selesai. Oke, baik. Untuk membuat kerangka berarti 15 menit. Kemudian untuk mengembangkan kerangka menjadi teks anekdot. Kira-kira hari ini bisa selesai tidak? Tidak. Ditentukan sekalian ya. Paling lambat mengumpulkan hari apa? Rabu. Selasa atau Rabu, kita minggu depan ketemu hari Selasa.
Berarti dikumpulkan hari Selasa saja ya? Iya. Setuju semuanya? Iya. Itu paling lambat. Tapi kalau misalnya hari ini sudah ada yang selesai, nanti bisa maju untuk presentasi. Begitu nggih? Ada pertanyaan lagi? Tidak cukup ya? Iya. Baik. Silakan berdiskusi dulu dengan anggota kelompoknya. Pertanyaan yang berarti nanti ada pertanyaan yang ini, kenapa kamu kok pikiran? Oh ya, aku mau. Kunci apa yang diambil? Buat kalian. Nanti kembalikan ya. Ya. Itu gambarnya kan sudah ada. Kalian diskusikan kira-kira itu gambarnya mengenai apa, kemudian isinya apa, yang di situ siapa, seperti itu saja. Sudah paham? Sudah. Oke. Silakan dilanjutkan. Gimana ini? Masih bingung? Bingungnya gimana? Bingungnya? Ini kan ada gambar kaku ya. Ini kira-kira gimana ini? Itu DPR yang apa bentuknya ya? Ini ada tulisannya nih. Halal dong. Nah, dari gambar ini kalian temukan kira-kira isinya itu mengenai apa, kemudian yang seperti itu siapa. Ada perbedaan gambar ya. Di sini ketawa-ketawa, di sini kayak panik gitu ya, ada peringatan.
dari Mbak Septi ya, diberi judul Sekolah Bertaraf Internasional atau SBI. Kalian suka tidak kalau sekolah kita ini kelak akan menjadi SBI, Sekolah Bertaraf Internasional? Ini ya, pasti bangga ya. Ya, tapi itu tadi dalam teks yang dibacakan sama Mbak Septi, kalau sekolah bertaraf internasional itu pasti apa-apanya akan naik, termasuk biaya sekolahnya, seperti itu. Yang tadi di unsur lucunya, di unsur humornya menurut si Imam, dalam teks tersebut diplesetkan bahwa SBI itu bukan sekolah bertaraf internasional, melainkan sekolah bertaraf internasional karena biaya sekolahnya yang sangat tinggi, ya seperti itu. Baik, itu dari Mbak Septi yang tadi dari kelompok 1 ya dalam unsur kerangkanya. Silahkan dari yang lain, mungkin ada yang sudah selesai bisa langsung dipresentasikan. Yuk. Kelompok 2 ada yang sudah selesai? Oke, baik. Siapa ini yang maju? Mbak ini ya? Iya. Yang lain diperhatikan dulu. Kalau temannya maju presentasi itu diperhatikan dulu. Mas Marcel. Sementara para koruptor cuma dihukum ringan, padahal mereka menghabiskan uang rakyat dan uang yang meskipun lebih banyak jumlahnya. Menurut baru Hakim, sekarang saya tanya kepada saudara. Saudara merugikan satu orang senilai 50.000, sementara koruptor merugikan 250 juta orang dengan korupsi sebanyak 3 miliar. Coba sekarang saudara hitung 3 miliar dibagi 250 juta orang, maka setiap satu orang hanya akan rugi 12 juta. Anda Hakim, lalu yang masih bingung bertanya, lalu Hakim, lalu apa nilai kerugian yang sudah saudara lakukan jauh lebih merugikan daripada dokter? Maka saya memberikan saudara hukuman yang lebih berat daripada dokter. Menurut ini saya. Sudah. Baik. Itu tadi presentasi dari Mbak Eni. Judulnya apa Mbak tadi Mbak? Pencuri sandal versus koruptor ya. Nah baik, itu tadi silahkan bagi teman-teman atau kelompok yang lain yang ingin bertanya, monggo. Baik. Siapakah pihak yang dikritik dalam anekdot tersebut? Yang dikritik adalah penegak hukum di Indonesia karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak adil dan memihak. Terbukti dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pencuri sandal saja bisa 5 tahun penjara, sedangkan koruptor hanya mencuri uang rakyat dan merugikan negara hanya mendapatkan hukuman yang ringan. Itu jawaban dari Mbak Eni, bisa diterima? Bisa ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Gimana letak humor kelucuan dalam anekdot tersebut? Hakim, lalu apa nilai kerugian yang sudah saudara lakukan jauh lebih merugikan daripada koruptor? Maka saya memberikan saudara hukuman yang lebih berat daripada koruptor. Ya. Itu jawabannya bisa diterima? Nah, Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Baik, kalau cukup bisa diakhiri Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Kemudian yang ketiga. Iya. Iya, pintar. Menyampaikan pesan ya, pesan yang ingin disampaikan. Terus apa lagi? Iya, menentukan unsur-unsur yang konyol ataupun jengkel, karena kan dalam teks anekdot harus ada itu, harus ada unsur lucu atau humornya dan juga harus ada kritikannya seperti itu. Baik, itu tadi yang kita pelajari dari ini. Semoga nanti kita bisa menulis teks anekdot yang lebih baik lagi. Kemudian ketika kita menyampaikan kritik itu kita bisa lewat anekdot ini, jangan disampaikan secara langsung. Kalau tadi Mbak Anjar itu pernah mengkritik temannya yang sering datang terlambat, yang bukan dari kelas ini tentunya ya. Nah itu dikritik secara langsung. Kan mungkin kalau sekolah datangnya terlambat terus setiap hari, mungkin seperti itu ya Mbak ya. Nah itu teman yang dikritik itu langsung tersinggung, mungkin bisa juga marah sama Mbak Anjar seperti itu. Tapi berbeda kalau Mbak Anjar misalnya cuman pakai sindiran-sindiran lewat anekdot seperti itu kan nanti pihak yang dikritik temannya tadi itu tidak akan marah, nggak mungkin marah karena dia cuman tersindir saja, tawa-tawa seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Untuk selanjutnya, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi hari ini? Senang ya, karena kalian bisa bisa menyampaikan kritik melalui teks anekdot ya, tidak menyinggung temannya lagi ya Mbak Anjar ya. Iya. Baik, kemudian seperti biasa di akhir pembelajaran kita ada refleksi yang harus kalian isi. Ya. Bagikan ya refleksinya ya. Silakan bisa diisi. Satu ya. Ada yang belum dapat? Belum tak? Sudah dapat semua? Sudah. Dikasih nama boleh? Silakan diskusi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Dua menit cukup ya ini ya biasanya. Baik, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Minta tolong Mbak Anjar dikumpulkan ya teman-temannya ya, biar teman-teman
ya. Ya, tinggal minggu depan tugasnya dikumpulkan. Kemudian kita juga sudah belajar struktur kebahasaan dari teks anekdot seperti itu. Nah, untuk manfaat pembelajaran pada hari ini